Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan presentasi tentang hakikat kesetimbangan dan keteraturan dari mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan, yaitu bab 1, sebuah pengantar. Oke, saya dari kelompok 1 dengan nama Husnusa Hidayat Pratama 2018-31024, kelas B, Sistem Pendukung Keputusan. Nah, saya akan menjelaskan tentang subbab dari bab 1, yaitu hakikat kesetimbangan dan keteraturan. Nah, di mana untuk pertamanya kita akan lebih mengenal sistem pendukung keputusan itu apa. Jadi SPK itu merupakan aplikasi interaktif berbasis komputer yang mengkombinasikan data dan model matematis untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam menangani suatu masalah. Nah, hal yang harus ditekankan adalah SPK bukanlah suatu sistem untuk mengambil keputusan secara langsung, akan tetapi sebagai pendukung pemegang keputusan dalam proses pengambilan keputusan. Versailles menyebutkan bahwa ada 3 aspek utama dalam SPK, yaitu data, model matematis, dan antarmuta pengguna. Dimana Versailles itu kita dapat lihat fotonya yang di sebelah ini. Nah, dimana kesetimbangan dan keteraturan adalah sebuah keniscayaan atau sebuah kepercayaan di mana bumi, alam, dan jagat raya yang batasnya tanpa batas ini pun tercipta dalam sebuah kesetimbangan dan keteraturan yang nyata. Nah, perlu kita tahu seperti misalkannya buminya, di mana bumi itu akan berputar pada porosnya. Itu dia memiliki suatu aturan yang telah ditetapkan dan tidak dapat diganggu-gugat. Seperti matahari yang bersinar terang, itu di mana matahari akan menyala terus-menerus dan tidak akan padam, serta planet-planet lain yang berotasi dan berevolusi pada koridor waktu tertentu. Jadi semuanya memiliki keteraturan dan kesetimbangan tersendiri yang telah diatur oleh Sang Pencipta. Nah, di mana hal-hal tersebutlah yang merupakan rangkaian dari keteraturan dan kesetimbangan alam yang tersaji, yang seharusnya dapat kita renungkan dan perhatikan bersama. Nah, di mana dalam bahasa lain, mereka hadir pada peraturan, tetapan, dan batasan yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta. Nah, misalkan, sebagai contoh, dengan adanya kita sebagai individu atau orang yang memiliki karakteristik yang spesifik, yang mana biasanya memiliki hidung, mata, dagu, wajah, telinga, dan lain-lainnya yang berbeda tiap perorangannya. Nah, ini ada karena adanya orang tua yang memiliki karakteristik yang spesifik juga. Seperti misalnya, keteraturan dan kesetimbangan tentu tidak dapat dilepaskan dari sesuatu yang memiliki bobot nilai. Semua parameter pembentuk keteraturan dan kesetimbangan itu ada karena memiliki nilai atau value. Pada batas tertentu, sebuah benda akan tunduk pada hukum gaya gravitasi bumi dan akan jatuh ke bumi ketika benda tersebut berada pada jarak tertentu dengan permukaan bumi. Namun jika benda tersebut berjarak jauh dengan bumi, bisa jadi benda tersebut tidak jatuh. Sebagai contohnya seperti meteor atau planet dan lainnya, dan juga astronot yang ada di luar angkasa. Nah, dapat kita lihat sini ada suatu ketetapan dalam fisika di mana benda terapung maka gaya ke atasnya itu lebih besar daripada ke bawahnya, benda melayang gaya ke atas dan ke bawah itu sama, dan benda tenggelam itu di mana gaya ke bawah lebih besar dibanding gaya ke atasnya. Dan ini adalah suatu kesetimbangan dan keteraturan yang tidak dapat diganggu-gugat atau diubah oleh siapapun. Nah, itulah contoh-contoh aturan atau hukum-hukum yang berlaku. Semua aturan, hukum, dan formula tidak dapat dilepaskan dari bobot nilai dari parameter-parameternya. Dan ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat presentasinya atau materi ini. Ada Versailles, Mora, Everett, Nugraha, dan lain-lainnya. Dan terima kasih.